Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Episode yang sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah penanggalan kalender Hijriah. Bulan-bulan yang menyertai kita dalam kehidupan ini jumlahnya adalah 12. Tidak peduli Komariah atau Syamsiah, tidak peduli penanggalan Jawa, Bugis Makassar, bahkan penanggalan Cina, semuanya adalah 12. 12 bulan ini siapa yang menetapkan? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Jadi dalam satu tahun jumlahnya 12 bulan, itu bukan ditetapkan oleh manusia, bukan ditetapkan oleh orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, orang Cina, orang Arab. Tapi 12 bulan itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 12 bulan itu yang menetapkan adalah Tuhan yang menciptakan semesta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat kita lihat dalam Quran surah An-Nisa. Kita bisa menyaksikan juga di situ bahwa ternyata Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ini menunjukkan maklumat dari Allah bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Jadi 12 bulan itu sudah ada sejak sebelum makhluk ini ada. Karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hampir semua kalender apapun itu pasti 12. Kalender Jawa itu Suro, Safar, Mulut, Ba'do Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruwah, Poso, Bodo, Selo, Besar, 12 juga. Penanggalan Masehi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 12 juga. Penanggalan Hijriah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, 12 bulan juga. Jadi 12 bulan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ketetapan makhluk. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Pertanyaannya, kapan Allah menetapkan 12 bulan itu, sejak kapan? Ayatnya disambung. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan menciptakan bumi. Jadi 12 bulan itu ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ini juga dimaknai bahwa sebelum ada langit, sebelum ada bumi, itu tidak ada bulan-bulan. Berarti tidak ada hari-hari. Berarti tidak ada jam-jam. Berarti tidak ada menit-menit. Berarti tidak ada detik-detik. Ini artinya apa? Waktu itu adalah ciptaan. Waktu itu adalah makhluk. Jadi waktu itu adalah makhluk. Waktu itu adalah ciptaan. Sehingga sebelum ada langit dan bumi itu waktu tidak ada. Makanya Allah tidak terikat oleh ruang, tempat, dan waktu. Karena Dia yang awal dari seluruh kehidupan ini. Nah, jadi 12 bulan itu adalah ketetapan Allah, dan itu ketetapan ketika Dia menciptakan langit dan menciptakan bumi.
Sehingga sebelum itu, waktu itu tidak ada. Berarti waktu itu adalah makhluk. Semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'im muhita. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, udah berarti ketetapan Allah di saat Ia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan syahrul hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram 4 ini apa saja ini? Ini umat Islam harus mengenalnya, harus mengetahuinya. Bahwa ternyata dari 12 bulan, dari Muharram sampai Zulhijjah, itu ada 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dihormati. Bahkan ini sejak pra-Islam sudah ada penghormatan ini. Ini bulan apa saja 4 bulan ini? Rasulullah SAW menjabarkan. Zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. 1 tahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 1 tahun berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sanatasna asyara syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan yang tadi ditetapkan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Sabda beliau juga menyampaikan dari 12 bulan itu ada 4 bulan. Yang 4 bulan itu adalah bulan yang dihormati atau bulan haram. Bulan apa saja? Thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Dan Rajab mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban dan Rajab. Berarti dari informasi hadis ini bahwa bulan-bulan haram yang 4 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini harus dihormati dalam bentuk meningkatkan seluruh amal ibadah kita. Bahkan dalam kehidupan sosial pra-Islam, ketika orang bertengkar, dia bertepatan dengan bulan haram, sudah menghunus pedang, mau membunuh. Kalau mereka diingatkan haram, 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 hadza syahrul hurum, ini bulan haram. Sekafir-kafirnya mereka tidak jadi membunuh. Kenapa? Karena menghormati bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Padahal mereka belum mengenal Allah para Islam. Mereka masih musyrik, tapi punya rasa hormat terhadap 4 bulan ini. Apalagi ini selanjutnya ditetapkan oleh agama Islam sebagai bulan-bulan yang juga harus kita muliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Para pemirsa dimanapun berada, jadi di bulan-bulan Muharram ini, amalan apa yang harus kita lakukan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayus salati afdalu ba'dal maktubah, salat apakah yang afdol setelah salat fardu? Pertanyaan ini ditujukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau menjawab, salatu fi jawfil lail, yaitu salat di tengah malam. Nah, maka kita tingkatkan salat malam kita di bulan-bulan haram itu. Tsumma ayyusiyami afdalu ba'da Ramadan. Kemudian puasa manakah yang lebih afdol setelah puasa Ramadan? Beliau menjawab, Syahrullahilladzi tad'unahul Muharram. Puasa pada bulan Allah yang kamu namakan dengan bulan Muharram. Jadi sekarang kita berada di bulan-bulan Muharram. Maka dianjurkan puasa yang paling afdol adalah setelah Ramadan adalah di bulan Muharram ini. Berarti puasanya apa saja? Ya di bulan Muharram kan kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Bid 3 hari setiap bulan itu. Kita bisa puasa Daud. Dan nanti jangan lupa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Itu yang tanggal 9 disebut puasa Tasu'a. Dan tanggal 10 disebut puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu di tanggal 10-nya. 10 Muharram nanti akan kita laksanakan. Insya Allah bagi yang berkesempatan jangan ditinggalkan. Karena puasa Asyura
yang jatuh pada tanggal 10 Muharram itu sudah dipuasakan sejak zaman jahiliyah. Orang sudah pada puasa. Rasulullah pun terbiasa sejak sebelum hijrah. Ketika datang ke Madinah maka didapati ini orang-orang Yahudi kok pada puasa semuanya. Beliau bertanya, "Mahada, apa ini? Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Yauma Salih najallahu fihi Musa wa bani Israila aduwihim." Ini adalah hari baik di saat mana Allah membebaskan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari musuh mereka. Sehingga orang-orang Yahudi berpuasa. Beliau menjawab, "Ana haqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Ini artinya apa? Kalau orang Yahudi puasa itu Rasulullah lebih berhak. Makanya beliau saat itu akhirnya berpuasa. Yaitu berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Keutamaan puasa Asyura apa Pak Ustadz? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ketika puasa Asyura, apa yang kami dapatkan ya Rasulullah? Yukafirus sanatal madiyah, menebus dosa tahun yang telah lalu. Ya, mengurangi beban dosa lah, tidak usah semuanya dibawa ke pengadilan akhirat. Kalau bisa dikurangi, yang bisa dikurangi kita kurangi. 1 tahun yang lalu itu fadilah puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Dicatat baik-baik, 10 Muharram, jangan tidak puasa. Nah, untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi, karena yang puasa pada 10 Muharram itu bukan saja orang Islam. Orang Yahudi Madinah puasa, ditemui oleh tidak dapati Rasulullah. Dan orang-orang Nasrani juga puasa. Dan konon orang Majusi pun juga puasa. Lalu kalau kita puasa, sama dong puasanya dengan mereka. Nah, maka untuk menyelisihi itu agar tidak tasyabuh, Rasul menghimahkan, meniatkan jika hidup sampai tahun yang akan datang, karena tanggal 9-nya udah lewat, beliau berniat untuk puasa 1 hari sebelumnya. Berarti tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a. Jadi yang berkesempatan puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Di Asyura ini banyak umat-umat berpuasa. Kalau kita umat Islam nggak puasa, wah, kita malu kepada Allah, karena kita yang lebih berhak. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ana haqqu bi Musa wa minkum." Rasul menyampaikan, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini lebih berhak untuk mempuasai di hari Asyura itu. Dan di hari Asyura itu memang banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Adam dan Hawa itu di 10 Asyura. Lalu yang ketiga, penyelamatan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir besar. Allah membebaskan Nabi Yusuf, lalu memulihkan Nabi Ayub alaihissalam dari sakitnya, memulihkan mata Yakub dari kebutaan, menyelamatkan Yunus dari perut ikan, Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan, semuanya di hari Asyura. Jadi kalau ada anggapan masyarakat ini bulan Muharram, bulan pamali, bulan panas, itu sangat tidak berdasar. Sampai akhirnya orang berpesan jangan pindah rumah, jangan menikahkan, menerima lamaran, sampai akhirnya mempersulit diri, padahal itu adalah tidak benar. Justru Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, usahakan nanti puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram diniatkan karena kita menyampaikan hajat Rasulullah tanggal 9-nya, dan tanggal 10-nya adalah puasa Asyura. Mudah-mudahan benar-benar terhapus dosa kita di tahun yang telah lalu. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.